Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas prinsip dasar akuntansi. Hari ini sudah masuk pertemuan yang ketujuh. Ibu akan sampaikan materi tentang penyelesaian siklus akuntansi. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang siklus akuntansi sampai membuat kertas kerja. Nah, hari ini kita akan membuat laporan keuangan dan juga jurnal penutup. Oke, jadi ini contoh yang ada di buku. Di pekan kemarin sudah ada, jadi ibu akan ulas sedikit saja. Jadi ini adalah daftar saldo sebelum penyesuaian. Lalu ini ada data penyesuaiannya. Yang pertama ada saldo fisik perlengkapan yang ada pada tanggal 31 Agustus sebesar 975.000. Lalu penyesuaian yang harus kita buat, jurnal penyesuaian yang harus kita buat adalah beban yang benar-benar telah kita lakukan gitu, yang telah terjadi. Nah, kalau di daftar saldo itu ada perlengkapan sebesar 1.500.000 dan di data penyesuaiannya ternyata perlengkapan di jasa konsultasi ini sisanya adalah 975. Yang harus kita cari adalah yang sudah kita pakai. Jadi kan caranya dengan mengurangi perlengkapan di awal, kita kurangi dengan sisanya. Nah, ketemu 525. Ini adalah perlengkapan yang kita pakai, maka kita jurnal beban perlengkapan pada perlengkapan. Data penyesuaian yang kedua ada beban utilitas ternyata ya sebesar 112.500. Nah, ini belum dibukukan dan tidak akan dibayar sampai bulan mendatang, maka beban ini akan menjadi utang. Maka jurnalnya adalah beban utilitas pada utang sebesar 112.500. Baik, selanjutnya ada data penyesuaian yang ketiga, yaitu jangka waktu asuransi itu adalah 1 tahun, dibayar 2 Agustus 2010. Nah, karena ini adalah periode Agustus 2010, maka kita baru pakai asuransi itu selama 1 bulan. Nah, di daftar saldo di awal ada asuransi kita bayar di muka itu 1.800.000. Yang harus kita cari adalah asuransi selama 1 bulan. Maka angka 1.800.000 ini kita bagi 12 bulan. Ketemu 150.000 rupiah. Langsung kita jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, selanjutnya ada yang keempat, pendapatan yang ditangguhkan adalah 1.875.000. Ini menjadi penghasilan pada akhir bulan Agustus. Oke, jadi kita langsung jurnal saja. Pendapatan dibayar di muka, pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Oke ya. Oke, yang kelima ada beban gaji pada akhir bulan Agustus sebesar 1.125.000. Lalu kita langsung jurnal penyesuaian, ternyata masih ada beban di akhir bulan. Jurnal penyesuaian adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 1.125.000 rupiah. Selanjutnya ada peralatan kantor yang disusutkan. Oke, jadi kalau ada peralatan seperti ini dan yang disusutkan, berarti jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jurnalnya itu sejumlah 187.500. Lalu faktur atas pekerjaan yang telah disesuaikan selama bulan Juni. Ini diselesaikan ya, bukan disesuaikan. Diselesaikan. Selama bulan Juni sebesar 2.250.000 belum dicatat.
Oke, jadi karena ada pendapatan, ternyata masih ada pendapatan di bulan Juni itu belum dicatat, maka kita masukkan piutang usaha pada pendapatan usaha sebesar Rp2.250.000. Oke, ini jurnal penyesuaiannya. Dari jurnal ini harus kita masukkan ke kertas kerja. Jadi udah buat kertas kerjanya, baru akan kita masukkan satu persatu ya. Nah, oke, jadi kasnya kan nggak ada ya penyesuaiannya tadi. Yang kedua ada piutang usaha ada. Piutang usaha ini poin 7 ya, di debit 2.250.000. Kita masukkan piutang usaha 2.250.000. Oke, selanjutnya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ada ya. Asuransi dibayar di muka, jurnal penyesuaiannya di kredit 150. Kredit 150. Oke. Lalu ada perlengkapan. Perlengkapan ada tadi di awal ya, perlengkapan kredit 525. Kredit 525. Selanjutnya peralatan kantor, peralatan kantor nggak ada ya. Oke, adanya penyusutan dan beban, kita nggak usah masukkan. Akumulasi penyusutan peralatan kantor ada tadi, akumulasi penyusutan peralatan kantor 187.500 di kredit. Akumulasi 187.500. Oke, selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha nggak ada ya, adanya utang utilitas sama utang gaji. Oke, lanjut. Utang utilitas tadi ada utang utilitas 112.500 di kredit 112.500. Lanjut utang gaji ada, utang gaji 1.125.000 di kredit. Lalu pendapatan jasa diterima di muka, pendapatan diterima di muka ada di debit 187.500. 1875. Lalu modal nggak ada, pendapatan jasa, kita lihat pendapatan jasa. Pendapatan jasa ada dua ya, yang poin 4 dan yang poin 7. Di kredit 1875 dan 2.250. Kita tambahkan di kredit. Oke. 1875 ditambah 2250. 2250 4.125.000. Lalu beban gaji tadi ada. Beban gaji kita masukkan. Beban gaji 1125 di debit 1125. Beban sewa Beban sewa nggak ada ya. Lalu lanjut beban penyusutan peralatan kantor. Lanjut
di beban penyusutan peralatan kantor ada di poin 6, debit 187.500 kita masukkan 187.500. Beban asuransi ada 150.000, debit 150.000. Beban utilitas ada 112.500, debit. Lalu beban perlengkapan 525.000, 525. Oke. Rasa saldonya kita lihat dulu benar enggak. Setelah data penyesuaian kita masukkan kertas kerja, kita langsung ke kolom daftar saldo setelah penyesuaian, kita saldo ya semuanya ya. Oke, kas karena nggak ada, kita masukkan saldo terakhir, debit. Lalu piutang usaha ada 4.500.000, lalu ada lagi 2.250.000. Asuransi dibayar di muka 1.800.000, kita kurangi dengan kreditnya ya di penyesuaian. Lalu perlengkapan juga begitu, ada 1.500.000, kita kurangi di kreditnya. Lalu peralatan kantor nggak ada penyesuaiannya, kita masukkan saldo sebelumnya. Lanjut, akumulasi penyusutan peralatan kantor kita masukkan yang di penyesuaian. Utang usaha juga begitu, utang usaha ada di kredit ya. Utang usaha sebesar 3.375.000. Lanjut, utang utilitas 112.500. Lalu utang gaji 1.125.000. Lalu pendapatan jasa diterima di muka ada 3 juta sebelumnya. Lalu di debit penyesuaiannya, jadi kita kurangi ya, masih ada 1.125.000 kredit. Lalu modal di kredit ya, satu normalnya kita masukkan. Pendapatan jasa di kredit dan di kredit. Oke, kita tambahkan pendapatan jasa jadi 10.050.000. Lalu beban gaji kita tambahkan juga. Lalu beban sewa nggak ada, kita masukkan saldo sebelumnya. Lalu beban penyusutan peralatan kantor, ini baru dari data penyesuaian. Begitu juga dengan beban asuransi, lalu ada beban utilitas dan beban perlengkapan. Oke, sudah selesai kita masukkan, kita total semuanya. Dari kas sampai beban perlengkapan. Kita hitung. Rp32.287.000. Kita hitung sisi kreditnya. Sama ya, balance. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, yang masuk golongan laba rugi ini adalah pendapatan dan beban. Lalu sisanya kita masukkan ke neraca ya. Oke, pendapatan dan beban mulai di nomor 17 ini sampai ke bawah ya. Oke.
sini pendapatan ya, ini mulai kita masukkan golongan pendapatan ke golongan laba rugi ke golongan laba rugi, pendapatan dan beban. Oke, lanjut. Ini pendapatan jasa, lalu beban gaji masuk, beban sewa masuk 187.500, beban penyusutan peralatan kantor, lalu beban asuransi, beban utilitas, lalu beban perlengkapan. Oke, lalu kita total. Rp5.850.000, lalu kita kurangi karena ini sisi kreditnya hanya ada pendapatan jasa satu ini, lalu kita masukkan aja. Oke, jadi pendapatannya sejumlah Rp10.050.000, lalu beban-bebannya totalnya adalah Rp5.850.000. jadi ada laba ya, ada laba. Kita hitung labanya, berapa labanya. Oke, labanya ketemu sebesar Rp4.200.000. Lalu kita lanjut ke neraca. Neraca juga gitu, kelompok neraca selain pendapatan dan beban kita masukkan semuanya kas. Lalu piutang. Oke, lanjut. Kita masukkan dulu ya. Golongan debit ya debit, kita masukkan ke kolom debit, kredit juga kita masukkan ke kolom kredit. Oke, selesai. Kita juga saldo maksudnya. Kita saldo semuanya dari awal. Totalnya 26.437.500. Lalu sisi kredit Rp22.237.500. Maka tadi karena di sisi laba maka pasti ada yang balance ya, harus balance ya. Jadi kita kurangi ya, 26 juta kita kurangi dengan 22 juta, ada 4.200.000 ini tadi labanya. Nah, laba ini nanti di neraca akan jadi laba ditahan atau dividen ya. Oke, selesai kertas kerjanya. Selanjutnya kita buat laporan keuangan ya. Setelah selesai kita buat kertas kerjanya, kita bikin laporan keuangannya. Oke, laporan keuangan yang kita buat yang pertama adalah laporan laba rugi dulu ya. Kita tulis PT-nya jasa konsultasi R Yulifa, lalu laporan laba rugi. Agustus
kita tulis periodenya, ini penting ya, 2010. Oke, kita bikin kolom aja. Kita masukkan golongan laba baru kita dia pendapatan sampai penerapan. Kita copy aja di sini. Kita masukkan pendapatannya 10.050.000, lalu beban gaji Oke, pendapatan kita masukkan, beban gaji, beban sewa lain-lain kita masukkan. Ini data yang terakhir ya, yang sudah setelah penyesuaian tadi kita masukkan. Lalu kita total bebannya adalah ketemu 5.850.000. Lalu kita baru cari labanya. Labanya ketemu 4.200.000. Oke ya. Laporan laba rugi sudah selesai, baru kita buat laporan. Kita buat laporan perubahan modal atau ekuitas pemilik. Jasa konsultasi Aryulifa, laporan ekuitas pemilik 31 Agustus 2010. Oke, kita rapikan sekalian. Oke, kita masukkan modal awal. Modal awalnya kita cari ya, modal Yulifa 16.312.500. kita masukkan 16.312.500. lalu kita tambahkan dengan laba bersihnya. Laba bersihnya ini ya, ketemu labanya 4.200.000. lalu baru ketemu modal akhir. Jadi modal akhir jasa konsultasi Aryulifa ini adalah 20.512.500. Oke, selesai. Kita buat laporan ekuitas pemilik. Lalu setelah kita buat laporan ekuitas pemilik, baru kita buat neracanya ya. Oke, itu kita tulis dulu. Lalu neraca 31 Agustus 2010. Oke, yang harus kita masukkan adalah tadi ya, aktiva dan
aktiva, lalu kewajiban atau pasiva ya. Kita masukkan semuanya, kita golongkan dulu. Aktiva itu ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu golongannya kas, piutang, perlengkapan dan lain-lain ya, kita masukkan ya. Kas, piutang, usaha, asuransi, perlengkapan. Oke, kita masukkan nominalnya 5.812.500, 6.750. Asuransi dibayar di muka 1.650.975. Data ini ada di kertas kerja ya, kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya perlengkapan sudah kita total, jadi totalnya aktiva lancar adalah 15.187.500. Lalu aktiva tetap ada peralatan dan akumulasi penyusutan. Oke, peralatannya tadi ada 11.250. Lalu akumulasi penyusutannya adalah 187.500. Oke, kita total. Karena akumulasi penyusutan ini adalah sifatnya mengurangi, jadi kita kurangi ya. Kita kurangi, temu 11.062.500. Oke. Setelah itu kita total jumlah aktivanya. Aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap, ketemu 26.050.000 rupiah. Oke, lanjut kewajiban. Kewajiban itu ada sama, kewajiban lancar, ada utang usaha, utang utilitas, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena kita tuh sudah mendapatkan pendapatannya dari klien, tapi kita perlu memberikan servicesnya. Jadi kan itu ikrarnya utang ya Mas Ian ya. Jadi kita golongkan ke dalam kelompoknya kewajiban ya. Oke, setelah itu kita total. Ada modal, kewajiban lancarnya kita total, utang usahanya adalah 3.300, 3.375.000. Utang utilitasnya 112.500. Utang gajinya adalah 1.125.000. Sama pendapatan di muka juga gitu, 1.250.
kelebihan nolnya ini. Oke, jadi total kewajibannya ada 5.737.500. Lalu modalnya, modal itu kita dapatkan dari modal akhir ya. Modal akhir diketahui dengan di laporan ekuitas pemilik tadi sudah kita cari modal awal ditambah laba bersih 20.512. Ini kita masukkan. Oke, di total kewajiban itu adalah kewajiban lancar kita tambahkan dengan modal. Oke, sama ya. Jadi neracanya sudah balance, kita rapikan aja. Oke, laporan keuangan sudah selesai. Jadi kalian buat dulu tadi laporan laba rugi. Setelah laporan laba rugi baru ketemu labanya, kita bisa hitung laporan ekuitas pemilik, modal awal ditambah laba bersih, lalu ketemu modal akhirnya. Dari modal akhir ini kita bisa tambahkan di bagian neraca di sini, di update gitu ya. Modal akhirnya adalah 20.512, ketemu deh saldo akhir, neracanya adalah 26.250.000 rupiah. Oke, setelah kita buat laporan keuangan, lalu kita bikin jurnal penutup. Nah, jadi sebelumnya apa itu jurnal penutup ya? Jadi jurnal penutup itu nantinya yang akan kita tutup itu adalah saldo-saldo akun-akun dalam laporan laba rugi. Karena akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu bersifat sementara. Nah, biasanya kalau kita temui di buku-buku itu, dia kelompok laba rugi itu akan disebut dengan akun nominal. Nah, karena akun-akun dalam laporan laba rugi itu bersifat sementara, nah akun-akun pendapatan, akun-akun beban ini melaporkan saldo hanya untuk satu periode dan tidak dapat kita akumulasikan dari tahun ke tahunnya. Beda dengan akun real atau kelompok neraca ya, kas, piutang dan lain-lain itu. Nah, sehingga saat di akhir periode ini akun-akun nominal, akun-akun pendapatan dan beban ini harus kita tutup, sehingga hasil akhirnya nanti akan menolkan saldo si nominal ini atau pendapatan dan jasa ini gitu ya. Nah, oke, ini kalau kita artikan, jadi jurnal penutup itu merupakan ayat jurnal yang dipersiapkan pada akhir periode akuntansi untuk menutup saldo akun yang bersifat sementara, yaitu pendapatan, beban, dan privé. Privé itu adalah tarikan pribadi gitu ya. Nah, apa saja yang harus kita balik atau tutup? Nah, akun-akun pendapatan yang pertama pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Ini untuk menutup akun pendapatan. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi pada beban, ini untuk beban-beban. Lalu untuk menutup modal, ikhtisar laba rugi pada modal. Lalu modal pada privé, ini untuk menutup akun privé. Nah, oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Oke, kita buat jurnal penutup ya. Jurnal penutup. Nah,
Oke, kita masukkan dulu yang pertama deh. Kita jurnal yang pertama adalah pendapatan tadi ya. Pendapatan jasa pada ikhtisar laba glubi. Nah, nominalnya di sini ya, kita masukkan 10.050.000. Kreditnya juga sama 10.050.000. Nah, yang pertama pendapatan sudah kita tutup. Karena saldo normal pendapatan itu kan dikredit ya. Kalau kita tutup, kita balik, kita debitkan gitu ya. Jadi 0 nanti ya jumlahnya. Selanjutnya kita tutup beban-beban yang ada di sini ya. Oke, jadi karena saldo normal beban itu ada di debit, maka kita tutupnya, kita balik, mereka nanti akan kita kreditkan. Oke, ikhtisar laba rugi pada yang pertama ya, ada beban sewa, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan, peralatan kantor, lanjut beban asuransi, beban utilitas, beban perlengkapan. Oke, kita masukkan nominalnya sama ya. Oke, kita total aja ini. Rp5.850.000. Oke. Oke, jadi beban-beban sudah kita balikkan. Selanjutnya ada modal. Kita balik labanya ini ya. Ikhtisar laba rugi pada modal 4.200.000. Oke, jurnal penutup sudah kita buat. Kita selanjutnya buat daftar saldo, neraca saldo setelah penutupan ya. Jasa
Oke, setelah kita buat jurnal penutupnya tadi, kita buat daftar saldo setelah penutupan. Nah, daftar saldo setelah penutupan ini akan kita masukkan golongan neraca, kelompok neraca, karena si laba rugi ini sudah 0 gitu ya, nggak kita masukkan lagi. Oke, kita masukkan aja perlengkapan. Oke, modal terakhir. Kurang ke bawah. Lalu ada Oke, kita masukkan aja kas 5.812.500. Lalu piutang usaha kita masukkan, asuransi dibayar di muka dimasukkan, perlengkapan juga gitu, peralatan. Oke, akumulasi penyusutan peralatan ini di kredit ya dia 8.500. Lalu utang usaha ketiga itu. Setelah itu utang utilitas kita masukkan, utang gaji, pendapatan diterima di muka, lalu ada modal. Oke, kita saldo. Kreditnya kita saldo juga. Oke, balance ya. Jadi ini adalah neraca setelah penutupan. Si jasa konsultasi Aryu Liva ini di akhir periode dia punya aset ini ya, kas, piutang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan peralatan, lalu dia punya utang, lalu pendapatan diterima di muka dan modal. Jadi saldo terakhir neracanya adalah 26.437.500 rupiah. Oke, baik. Oke, ini saja materi dari hari ini. Di awal sudah dijelaskan ya. Yang pertama ada transaksi, kemudian posting ke buku besar, lalu buat neraca saldo, lalu kita ada jurnal penyesuaian, sampai bikin kertas kerja, kita buat kolom yang baru, neraca saldo setelah disesuaikan, lalu kita kelompokkan masing-masing ke laporan laba rugi dan laporan neraca. Terus kita buat laporan keuangan yang ada 3, laporan keuangan neraca, perubahan modal, dan juga perubahan laporan laba rugi. Lalu terakhir kita tutup, yaitu akun-akun yang akan kita tutup adalah akun-akun nominal, golongannya adalah pendapatan dan beban. Lalu setelah kita tutup, kita bikin daftar saldo setelah penutupan. Nah, ini adalah akhir dari siklus akuntansi yang kita buat ya, tujuannya. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya akuntansi itu adalah ilmu sejarah ya, yang bisa dikatakan seperti itu, karena dia
beruntut gitu ya ceritanya. Di awal buat transaksi, kemudian dari transaksi, dari bukti transaksi kita buat jurnal, lalu kita posting ke buku besar. Dari buku besar kita tahu saldo akhir dari masing-masing akun, kita buatkan neraca saldo. Lalu setelah itu ada data penyesuaian. Ternyata di akhir periode akuntansi ada data-data yang harus kita sesuaikan dan hitung ulang, sehingga kita buat jurnal penyesuaian. Lalu setelah kita buat jurnal penyesuaian, baru kita tahu, ternyata neraca kita harus diupdate nih. Nah, nominalnya berubah gitu ya, lalu menjadi neraca saldo setelah disesuaikan yang ada di kertas kerja ini. Nah, setelah selesai bikin neraca saldo setelah disesuaikan, kita kelompokkan masing-masing ke akunnya. Kalau kelompok pendapatan dan kelompok beban kita masukkan ke kelompok laba rugi. Selain itu kita masukkan ke neraca. Nah, ada beberapa akun yang mungkin akan mengecoh ya. Yang pertama ada pendapatan jasa diterima di muka. Nah, ini kita nggak masukkan ke kelompok neraca. Maksudnya ke kelompok laba rugi, walaupun awalnya di pendapatan, karena kita golongkan pendapatan jasa diterima di muka ini adalah kelompoknya neraca. Kenapa? Karena kita akui dia sebagai utang. Nah, si customer ada order ke kita gitu ya, barang. Lalu dia sudah berikan uangnya ke kita, tapi kita belum kirimkan barang ke mereka. Nah, berarti ini termasuk pendapatan diterima di muka. Nah, kebetulan ini contohnya jasa ya. Nah, jadi uang sudah kita terima, tapi servisnya belum kita berikan kepada si konsumennya. Maka itu masuk ke dalam golongan utang. Kenapa? Si pendapatan diterima di muka ini, makanya kita golongkan ke golongannya neraca gitu ya. Jangan dimasukkan ke dalam beban dan pendapatan si golongan laba rugi, nanti pasti nggak balance. Oke, setelah kita masukkan ke kelompok akunnya masing-masing, kita buat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama harus kita buat adalah laporan laba rugi. Kenapa laporan laba rugi dulu? Itu penting karena kita harus tahu dulu nih si perusahaan ini laba ataukah laba ataukah rugi. Nah, dari kita tahu laba atau rugi, baru kita bisa buat laporan ekuitas pemilik, sehingga kita bisa tahu modal akhirnya. Kalau dia laba, maka modalnya justru akan bertambah. Nah, beda halnya kalau ini nanti akan rugi. Rugi dia akan mengurangi modalnya justru berkurang modal akhirnya gitu ya. Oke, setelah itu kita ketemu modal akhir. Dari modal akhir ini penting ya, nggak kita buat neraca dulu, karena si modal akhir ini nantinya akan kita input ke neraca di modal sini ya. Kita nggak masukkan lagi modal di awal tadi ya, modal di neraca awal. Modal ini 16 juta, enggak ya. Yang kita masukkan adalah modal akhir dari laporan ekuitas pemilik 20.512. Hati-hati buatnya, nanti enggak balance kalau kalian masuknya di modal awal tadi. Oke, setelah ketemu atau setelah kita buat laporan keuangan, lalu kita buat jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah golongan laporan laba rugi atau golongan akun-akun nominal, pendapatan dan jasa. Lalu setelah itu kita buat terakhir daftar saldo setelah penutupan ya. Oke, mungkin itu saja materi dari Ibu terakhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.